Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahu. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, kita mulai lagi kajian. Alhamdulillah, ini adalah hari yang keempat kita akan ikuti kajian seperti biasa setiap pada sholat zuhur. Namun kali ini kita cukup di rumah saja. Kita sama-sama ikuti kajian Islam khusus Ramadan 1441 Hijriah. Kali ini bersama Al-Mukarram Ustaz Asef Fahri. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya memberikan butir-butir ilmu pada kita, memberikan nuansa Islam yang lebih luas dan memperkokoh keyakinan kita semua. Baiklah, kita sama-sama ikuti kajian pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia dari Allah, limpahan karunia dari Allah kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan, kita bisa dihadirkan di bulan penuh dengan kemuliaan, bulan penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan segala ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat cinta Quran, Jamaah Masjid Al-Ikhlas Bang Bukopin Slipi, hari ini insyaallah kita akan sedikit mengkaji, kita sharing, kita diskusi tentang satu tema yang mudah-mudahan ini mengingatkan kita, membuat kita semakin bersemangat untuk beribadah, terlebih di bulan suci Ramadan. Tema kita adalah membeli surga. Ya, membeli surga dalam tanda petik. Kenapa saya kasih petik di judul membeli surga, gitu kan? Karena tentu surga Allah berikan kepada kita karena rahmatnya, bukan karena amal-amal kita. Tetapi rahmat Allah nggak akan turun kalau kita nggak beramal soleh. Maka tema kita membeli dalam tanda petik surga. Nah, yuk sebelum kita lanjutkan, coba kita tes dulu deh. Kira-kira berapa sih harga dunia yang manusia berani bayar di dunia ini untuk menikmati kehidupan dunia ini? Yuk coba, menurut teman-teman sahabat cinta Quran, berapa sih rumah paling mahal di dunia hari ini? Harganya berapa sih rumah paling mahal? Ada yang tahu? Ya, rumah paling mahal hari ini adalah harganya 21 triliun. Coba kebayangkan nolnya berapa, gitu kan? 21 triliun berarti 21.000 miliar. Tahun 2019 rumah paling mahal harganya sekitar 19 triliun, adanya di Mumbai, India, yang sekarang juga lagi menghadapi virus corona dan beberapa waktu yang lalu terjadi kekacauan. Mudah-mudahan di kita enggak, ya. Itu rumah paling mahal dan orang berani beli. Kenapa coba orang berani beli harga rumah semahal itu? Ya tentu karena punya duitnya. Kalau kita nggak punya duit kan ngapain kita beli yang mahal-mahal. Baik, kamar hotel termahal di dunia, kira-kira berapa harganya? Ada yang tahu? 5 juta? Oh, itu biasa. 100 juta? Biasa juga. Ternyata di dunia ada hotel termahal. Harganya berapa? 1,1 miliar semalam. Kita beli rumah
1,1 miliar satu rumah. Ini bermalam di hotel berbintang satu malam saja 1,1 miliar habis. Dan ternyata orang ngantri untuk menikmati jamuan yang ada di kamar super mewah itu. Begitulah harga manusia membeli dunia. Rumah udah, kamar hotel sudah, mobil deh. Mobil termahal di dunia, kira-kira harganya berapa? 3 miliar. Masih sedang. Memang mahal sih, tapi masih sedang. Ada yang lebih mahal. Berapa kira-kira? 1,8 triliun. Coba. Berarti 1.800 miliar harga mobil tersebut. Kita nggak pernah bayangin kan isinya apa gitu kan, fasilitasnya apa. Tapi ada gitu kan harga mobil seharga itu 1,8 triliun gitu. Tidak hanya mobil, kita pindah ke jam tangan. Ternyata jam tangan termahal di dunia hari ini adalah 788 miliar satu jam tangan. Tapi dibeli gitu. Maka wajar Allah mengingatkan kita dalam satu ayat yang sering kita baca, karena ini ayatnya cukup pendek gitu kan, tetapi ini maknanya dalam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Jadi kita sudah lalai dibuat kita bermegah-megahan dalam urusan dunia, hatta zurtumul maqabir. Gitu. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita bermegah-megahan dalam urusan dunia. Boleh nggak sih kita punya dunia yang mahal itu? Ya sebenarnya tidak dilarang. Tetapi yang dilarang itu kita sering nggak fair, kita sering nggak adil. Untuk urusan dunia kita berani membeli harga yang mahal-mahal itu. Gadget misalkan, betapa banyak orang yang tiap bulan ganti gadget, tiap bulan upgrade gadget. iPhone sekian, pindah ke iPhone sekian, terus seperti itu. Samsung Galaxy keluar yang baru beli, keluar yang baru beli, keluar yang baru beli. Kenapa? Apakah betul karena kebutuhan kita? Ternyata tidak. Apa yang kita beli sekarang bukan lagi soal kebutuhan, tetapi soal need, keinginan, bahwasannya kita ingin ada prestis gitu tertentu dalam diri kita. Contoh lagi misalkan Allah kan berikan kepada kita namanya toqatul hayawiyah. Ada potensi hidup, ada gharizah atau naluri, ada hajatul udawiyah. Ada kebutuhan-kebutuhan fisik, contoh makan, minum, tidur, istirahat dan sebagainya. Kita makan misalkan. Ketika kita makan, apakah hanya untuk memenuhi hajatul udawiyah? Ternyata hari ini enggak, gitu. Ternyata hari ini enggak. Justru hari ini orang beli makan, datang ke restoran bukan untuk kenyangnya, tapi untuk nyaman, untuk masa sih gitu kan. Direktur sebuah perusahaan makannya di sini, harusnya di tempat yang lain dong. Jadi bukan lagi hajatul udawiyah, tetapi gharizah, naluri mempertahankan diri, eksistensi diri. Itulah harga dunia hari ini. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Silahkan dilihat slide-nya, mudah-mudahan mengingatkan kita. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Memang Allah takdirkan, Allah jadikan kita itu cinta, gitu, suka terhadap dunia. Apa itu? Wanita, kalau laki-laki. Kalau perempuan, kalau suka dengan laki-laki, itu normal gitu. Itu bagian dari sunnatullah, gitu kan. Minan nisa wal banin, juga anak-anak. Kita setelah kita lulus kuliah kita pingin nikah, setelah menikah kita pingin dapat kerja, setelah dapat kerja kita menikah, kita pingin anak. Wal qanatiril muqantarah, kita pingin punya tabungan, minaz zahabi wal fiddah, emas ataupun perak. Wal khairil musawwamah wal an'am wal hars. Bahkan itu tidak hanya tabungan, mungkin kuda pilihan, ternak, gitu kan, bisnis, kemudian sawah ladang dan sebagainya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu kata Allah keindahan-keindahan dunia, kesenangan-kesenangan dunia. Wallahu indahu
dan apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik. Maksudnya apa? Allah ingin mengingatkan kepada kita, jangan sampai untuk urusan dunia kita berani mengeluarkan energi, berani mengeluarkan uang, berani mengeluarkan harta demi kenikmatan dunia, tetapi kita malas, gitu kan? Kita berat untuk mengeluarkan harta kita mendapatkan yang ada di sisi Allah. Apa itu? Di lanjutan ayatnya Allah berfirman, "Qul." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu itu, termasuk kepada kita, "A'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari itu? Lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannat, ada surga. Surga lagi Ustaz. Loh, bukankah akhir hidup kita itu di sana gitu. Di dunia ini kan sebentar, 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu ditinggalkan, rumah kita mewah, mati selesai sudah. Tabungan kita berapa miliar, mati selesai kita sudah. Mobil kita beberapa unit, mati selesai sudah. Tetapi ujung kehidupan kita adalah di surga. Makanya kemudian Allah bilang, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah sediakan surga. Allah sediakan surga. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana kita, energi kita, keseriusan kita, kesiapan kita untuk membeli surga? Yang Allah bilang surga itu gak ada bandingannya. Rumah semahal-mahalnya bisa diukur dengan harta 21 triliun. Mobil semahal-mahalnya bisa diukur dengan uang 1,8 triliun. Handphone semahal-mahalnya ada harganya. Gitu. Apapun itu ada harganya. Tetapi Allah bilang di dalam Al-Quran tentang surga. Yuk kita mari lihat ayatnya. Wasari'u, bergegaslah kalian. Kepada siapa? Ila maghfiratin, kepada ampunan, mir rabbikum, kepada ampunan Rabb kalian. Kenapa? Kita sering lupa, teman-teman sekalian. Kita sering lalai, kita sering gak sadar bahwa kita sudah melupakan Allah. Maka awalnya dengan istighfar, minta ampunan, bergegas, jangan sampai kita tunda. Ini mumpung di Ramadan, jangan ditunda. Yuk segera kita minta ampunan kepada Allah. Jadikan setiap doa-doa kita dipenuhi dengan istighfar. Sebagaimana Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwa jika waktumu terbatas, sementara doamu begitu banyak, maka penuhilah doamu dengan istighfar. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim, ketika Allah memaafkan dosa-dosamu, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Yang kurang itu kan kita bergegas untuk beristighfar. Wasari'u ila maghfiratin, bergegaslah kepada ampunan Allah. Tidak hanya bergegas kepada ampunan Allah, buru-buru itu bukan hanya ke situ, tetapi juga di ayat tadi Allah bilang wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, dan juga bergegas ke surga. Gewat kalau kata orang Sunda. Ayo buru-buru, cepetan, jangan ditunda untuk ke surganya Allah. Arduhas samawati wal ard. Yang coba bayangin, surga itu seluas langit dan bumi. Coba, kalau misalkan Anda tinggal di Jakarta, Anda punya tanah 1000 meter persegi. Kaya nggak? Kaya Ustaz, harga tanahnya bisa 40 juta per meter. Enggak, Anda bukan hanya 1000 punya tanah di Jakarta. 1 hektar Anda punya tanah di Jakarta. Lebih kaya lagi? Lebih kaya Ustaz. Enggak, bukan hanya 1000 meter persegi. Sekota Jakarta Anda yang punya. Lebih kaya lagi? Lebih kaya lagi. Enggak, bukan hanya Jakarta. Nih, sepulau Jawa Anda yang punya. Lebih kaya lagi kan? Lebih kaya lagi. Tapi lihat, Allah membandingkan surga itu lebih dari itu. Arduhas samawati wal ard. Surga itu seluas langit dan bumi. Coba. Tapi kita ya karena nggak yakin sih terhadap yang gaib. Masa sih Ustaz? Ada emang. Bermasalah kita dalam keimanan. Uiddat lil muttaqin. Yang surga seluas langit dan bumi itu dipersembahkan, ditujukan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, persoalannya kan persoalan iman. Karena surga itu gaib.
persoalan iman. Sementara kenapa kita sering melalaikan yang gaib itu? Iya, itulah persoalan iman. Makanya Allah bilang alladzina yu'minuna bil ghaib, terhadap yang gaib. Makanya para sahabat, orang-orang yang luar biasa itu, mereka begitu ibadahnya luar biasa, membeli surganya luar biasa karena mereka begitu yakinnya terhadap hal yang gaib. Maka kalau misalnya kita masih lalai, masih sering maksiat, masih menunda-nunda beribadah, masih sering mengulang-ulang kesalahan, masih sering mengulang-ulang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan keimanan kita terhadap yang gaib yang masih lemah. Yuk coba kita belajar dari kisah seorang sahabat. 2 orang sahabat. Namanya Abu Lubabah dan Abu Dahdah. Mungkin ada yang pernah mendengar, yuk coba kita simak kembali. Nah, gambar apa ini? Kurma. Dan ternyata kurma itu panen biasanya di bulan Ramadan saat musim panas. Jadi di Mekah itu saat musim panas seperti bulan Ramadan sampai bulan Haji itu adalah saat panennya kurma. Biasanya Ramadan kurma itu melimpah, ya, melimpah. Nah, suatu ketika dikisahkan Abu Lubabah ini punya pohon kurma yang begitu lebat. Jadi begitu lebat, ranum. Ada satu pohon dia punya di pinggir rumahnya. Nah, pohon ini dikisahkan miring. Dan miringnya itu tepat di atas satu rumah anak yatim, ya, anak duafa, miskin, yang atapnya itu hanya terdiri dari anyaman pelepah kurma. Sehingga kalau ada kurma yang jatuh, masuk ke dalam rumah si anak miskin ini. Lalu kemudian kurma yang jatuh itu, yang rutob itu yang jatuh itu dipungut sama anak yatim itu, kemudian dimakan, dicemil lah gitu kalau kita. Nah, ketahuan sama Abu Lubabah, lalu dilaporkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil sang anak tadi. Wahai anakku, apakah betul engkau memakan kurmanya Abu Lubabah? Kata sang anak itu, wahai Rasulullah, kami tidak tahu. Maksudnya, ya kami tidak tahu. Kami kira itu adalah hak kami. Karena jatuh di rumah kami dan kami anak miskin, anak yatim. Nah, kami kira ini jadi hak kami. Lalu kata Rasulullah apa? Memanggil Abu Lubabah. Wahai Abu Lubabah, maukah engkau berikan pohon kurmamu ini kepada anak yatim ini? Niscaya Allah akan ganti pohon kurmamu itu dengan satu pohon kurma di surga. Yang tandannya, luas tandannya itu 100 tahun engkau berjalan, Anda baru selesai dari ujung ke ujung. Saking besar luasnya pohon kurma itu. Kira-kira apa jawaban Abu Lubabah? Kira-kira apa jawabannya Abu Lubabah? Mungkin kalau bahasa kita, ya Rasulullah, itu satu-satunya pohon kurma milik kami. Keluarga kami nafkahnya dari pohon kurma itu. Kalau itu kami berikan, terus kami dari mana? Kalau bahasa kita mungkin begitu. Dan Rasulullah nggak memaksa. Akhirnya berlalulah Abu Lubabah pergi meninggalkan Rasulullah. Nah, kisah ini didengar oleh Abu Dahdah yang saat itu ada di dekat Rasulullah. Lalu dengan tergopoh-gopoh Abu Dahdah mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah tawaran tadi masih berlaku untuk saya? Maksudnya, iya, tawaran tadi kepada Abu Lubabah apakah masih berlaku untuk saya? Kata Rasulullah, oh tentu. Maka Abu Dahdah pun pergi mengejar Abu Lubabah. Wahai Abu Lubabah, tunggu sebentar. Ada apa wahai Abu Dahdah? Sebentar. Ada yang ingin saya sampaikan. Apa itu wahai Abu Dahdah? Engkau tahu siapa saya? Ya tahulah. Anda Abu Dahdah, pemilik kebun kurma terbaik di kota Madinah. Anda punya 600 pohon kurma yang begitu subur. Anda punya kebun kurma yang punya sumur-sumur sendiri dan punya rumah di tengahnya. Ada apa wahai Abu Dahdah? Kata Abu Dahdah, wahai Abu Lubabah, maukah aku tukar satu pohon kurmamu itu dengan 600 pohon kurmaku? Kira-kira sekarang Abu Lubabah jawabannya apa? Sama nggak dengan jawaban tadi ketika di hadapan Nabi? Sahabat juga manusia, sebagaimana juga kita. Apa jawaban? Kira-kira apa jawaban Abu Lubabah? Langsung mengiyakan? Enggak, Abu Lubabah nggak percaya. Yang benar. Kata Abu Dahdah, benar. Serius? Iya serius. Akhirnya ditukarlah 600 pohon kurma dengan satu pohon kurma yang dimiliki oleh Abu Lubabah.
Kenapa Abu Dahdah melakukan itu? Karena dia mengejar satu pohon kurma yang ada di surga. Lalu ditukarlah dan kemudian pohon kurma yang sudah dimiliki oleh Abu Dahdah ini diberikanlah kepada sang anak yatim. Wahai anakku, pohon kurma ini sekarang sudah milik kamu, silahkan kamu makan sepuasnya. Dan Abu Dahdah pun pulang ke rumahnya, memanggil istrinya, wahai istriku, keluar. Kenapa? Lagi main di kebun, keluar. Kenapa? Kebun ini sudah kujual. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Coba. Itulah perjuangan pengorbanan para sahabat untuk membeli surga. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa yang berani kita korbankan? Apa yang berani kita keluarkan? Seberapa kuat kita berani mengeluarkan, membeli harga dari sebuah surga yang Allah janjikan untuk kita semuanya. Maka sahabat sekalian, mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita semakin kuat, kita semakin bersemangat untuk membeli surganya Allah dengan amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan amal-amal soleh kita itu mengundang rahmatnya Allah sehingga kita bisa membeli surganya Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, lakukan semua kewajiban, jangan sampai ada yang ditinggalkan. Karena tidak ada satu amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah yang paling dicintai Allah selain dengan kewajiban. Yang kedua, tinggalkan yang haram. Yuk kita mulai merintis yang haram-haram, kita tinggalkan. Yang ketiga, kalau ada yang sunnah segera lakukan. Jangan ditunda-tunda. Mumpung kita di bulan Ramadan, sunnah dibalas wajib, wajib dilipat gandakan. Kalau ada yang makruh gimana Ustaz? Tinggalkan deh. Nggak baik seorang muslim melakukan yang makruh. Sementara kalau yang mubah gimana? Hati-hati, jangan sampai yang mubah melalaikan kita dari melakukan yang wajib, bahkan bisa saja menyeret kita terhadap yang haram. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan di Ramadan ini kita efektif. Yuk maksimalkan ibadah kita, yang wajib-wajibnya kita terus selesaikan, yang sunnah-sunnahnya kita optimalkan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita la'allakum tattaqun, sehingga dengan rahmatnya Allah hadiahkan kepada kita surga. Nah, salah satu amalan yang disukai oleh Rasulullah adalah bersedekah. Yuk, di tengah wabah virus corona ini tidak hanya kita yang terkena, ada saudara-saudara kita di pelosok, para penghafal Quran, para penjaga Quran, mereka juga sedang terkena dampak dari virus corona ini. Saya dari Cinta Quran mengajak teman-teman sekalian, yuk donasikan, kita bantu, kita selamatkan para penjaga Al-Quran. Mudah-mudahan mereka juga bisa senantiasa dekat dengan Al-Quran, sebagaimana kita pun ingin sekali dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Kalau ada yang baiknya itu semata-mata anugerah, hidayah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.